Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zulfiatur Rizky dari kelas Goldfab. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian praktek Computer Vision yang berjudul Klasifikasi Citra Hewan menggunakan algoritma CNN dengan arsitektur MobileNet. Latar belakang dan rumusan masalah. CNN adalah algoritma pengenalan yang efisien dan banyak digunakan dalam pengenalan pola dan pengolahan citra. Salah satu contoh arsitektur dalam CNN yaitu MobileNet. MobileNet merupakan salah satu arsitektur CNN yang dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan akan computing resource berlebih. Metode ini dipakai karena dapat menghilangkan kebutuhan untuk ekstraksi fitur secara manual dan bertugas sebagai pengenalan objek pada suatu gambar. Nah, pada kasus ini akan mengklasifikasikan 4 jenis hewan, yaitu kucing, anjing, kuda, dan rusa, dengan menggunakan algoritma CNN dan arsitektur MobileNet. Rumusan masalah. Di sini saya ada 4 rumusan masalah, yaitu pertama, apa jenis data yang digunakan beserta variabelnya. Yang kedua, bagaimana cara kerja model yang digunakan. Yang ketiga, berapa kali percobaan yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil akurasi tertinggi. Yang keempat, ketika nilai IPOH dinaikkan, apa yang akan terjadi? Rumusan masalah ini akan dijawab di akhir kesimpulan nanti. Selanjutnya itu ada data dan variabel. Data yang diambil adalah data sekunder yang diambil dari Kaggle. Jumlah gambar dari data ini sebanyak 2.800. Data ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data training dan data validation. Nah, berikut pembagian datanya. Data training berjumlah 2.240 gambar untuk 4 kelas. Data validation berjumlah 560 gambar yang diambil secara acak dari 4 kelas tersebut. Nah, selanjutnya untuk variabel yang digunakan yaitu ada nama kelas dan jumlah dari setiap kelas itu sendiri. Nama kelas ada 4, yaitu kelas kucing, anjing, rusa, dan kuda. Jumlah dari kelas itu sendiri, kucing berjumlah 700, anjing berjumlah 900, rusa berjumlah 600, kuda 600. Nah, total gambar dalam data itu sebanyak 2.800 gambar. Selanjutnya itu pre-processing data. Pre-processing data yang dilakukan dengan membagi split data menjadi 2 macam, yaitu data training dan data validation. Pembagiannya itu data valid diambil 20% dari jumlah gambar yang ada. Jadi 20% dari 2.800 yaitu sebanyak 560 gambar acak dari 4 kelas. Nah, sisanya itu digunakan sebagai data training sebanyak 2.240 gambar dari 4 kelas tersebut. Selanjutnya itu ada model dan parameter yang digunakan. Algoritma yang digunakan itu CNN. Di dalam algoritma ini terdapat layer-layer yang memiliki berbagai macam fungsi. Model yang digunakan yaitu model sekuensial dan ada 3 macam layer, yaitu global average pooling 2D, dense, dan layer yang terakhir yaitu output. Berikut langkah-langkah model yang digunakan. Langkah pertama itu menambahkan input shape sebagai pintu masuk data yang akan dilatih. Parameter input shape ini harus sesuai dengan bentuk yang akan dilatih. Langkah kedua yaitu teknik pooling. Menggunakan global average pooling, yaitu mengambil nilai rata-rata pooling dari dimensi data. Nanti hasil keluarnya cuma satu metrik saja karena memang diambil rata-rata dari semua metrik datanya. Selanjutnya itu langkah ketiga, ada fungsi flatten. Ini biasanya mengubah nilai metrik dari proses sebelumnya menjadi sebuah vektor. Langkah keempat, yaitu proses menambahkan hidden layer. Untuk melakukannya, tuliskan perintah dance yang kemudian diikuti dengan tanda kurung unit 1024. Artinya ada 1024 neuron yang ada di layer ini. Dan parameter yang digunakan yaitu activation ReLU. Selanjutnya langkah kelima adalah layer yang terakhir atau layer output. Biasanya memiliki unit yang sesuai dengan data yang kita butuhkan. Nah, pada kasus kali ini membutuhkan 4 kelas, yaitu kucing, anjing, kuda, dan rusa. Maka diberikanlah 4 unit pada layer output.
Aktivasi yang digunakan yaitu softmax dengan kategori untuk proses klasifikasi. Langkah yang terakhir yaitu compile model. Parameter yang digunakan yaitu loss function, categorical cross entropy, dan metriknya akurasi. Karena metrik adalah sebuah list, maka penulisan akurasi harus diapit oleh dua kurung kotak. Selain itu, learning rate yang digunakan yaitu sebesar 0,0005 dan momentum sebesar 0,9. Selanjutnya yaitu ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Nah, setelah menyusun model tadi, selanjutnya lanjut ke proses melatih model dengan dataset yang telah disiapkan. Percobaan yang dilakukan ini menggunakan 50 IPOH. Penjelasan untuk setiap nilai di tiap IPOH adalah sebagai berikut. Loss menyatakan nilai loss function di training set. Nilai ini diharapkan akan semakin kecil. Yang kedua, akurasi. Menyatakan nilai akurasi di training set. Nilai ini diharapkan akan semakin besar. Yang ketiga, val loss adalah nilai loss function di set test set. Nilai ini diharapkan akan semakin kecil untuk iterasi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu ada val akurasi adalah nilai akurasi di test set. Nilai ini diharapkan juga semakin kecil untuk iterasi selanjutnya. Dari percobaan menggunakan 50 IPOH dihasilkan yaitu nilai loss di training set menjadi sangat kecil yaitu 0,0139. Walaupun nilainya sudah 0, namun dari iterasi IPOH di atas nilainya ini masih bisa terus turun. Jadi bisa ditambah lagi IPOH-nya. Yang ke yang kedua itu nilai akurasi sudah sangat tinggi yaitu sebesar 99%. Nilai ini juga masih bisa ditingkatkan lagi dengan menambah IPOH-nya. Yang ketiga ada nilai val loss menunjukkan angka yang juga sangat kecil. Sebesar 0,1495. Terakhir yaitu nilai val akurasi. Nilai ini juga sudah menunjukkan sangat baik yaitu sebesar 95,7%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa model CNN yang dibuat mampu mengklasifikasikan 4 kelas yang berbeda. Selanjutnya, untuk mengevaluasi model, kita dapat memanfaatkan plot untuk menggunakan grafik agar lebih mudah. Berikut grafik loss dan akurasi yang dihasilkan. Di sini terlihat nilai loss dan val loss semakin kecil. Nah, di sini terlihat akurasi dan val akurasi itu naik atau semakin besar. Nah, selanjutnya itu ada screenshot hasil kompetisi yang sudah saya ikuti. Nah, dari kompetisi ini saya berhasil mendapatkan rank 32 dengan percobaan 3 kali dan mendapatkan hasil skor sebesar 0,97393. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa jenis data yang digunakan beserta variabelnya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dari Kaggle dan variabel yang digunakan yaitu nama kelas dan jumlah dari setiap kelas itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara model itu bekerja, bagaimana cara model yang digunakan. Cara kerja model yang digunakan yaitu menggunakan model sekuensial, di mana ada 3 jenis layer, yaitu global average pooling, dense, dan output. Global average pooling yaitu mengambil nilai rata-rata pooling dari dimensi data. Dense yaitu proses menambahkan hidden layer. Output yaitu layer output yang membutuhkan 4 kelas, karena pada kasus kali ini kita menggunakan 4 kelas, yaitu kucing, anjing, kuda, dan juga rusa. Maka diberikanlah 4 unit pada layer output. Selanjutnya itu proses training data menggunakan 50 IPOH, di mana output yang dihasilkan yaitu nilai loss di training set
sebesar 0,0139. Nilai akurasi sebesar 99%. Nilai falos menunjukkan angka yang sangat kecil yaitu 0,1495. Nilai fal akurasi juga sudah sangat baik yaitu sebesar 95,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa model CNN kita mampu mengklasifikasikan 4 kelas yang berbeda. Rumusan masalah yang ketiga yaitu berapa kali percobaan yang dilakukan sehingga mendapatkan nilai skor tertinggi. Nah, percobaan yang dilakukan itu sebanyak 3 kali dengan menggunakan IPOH yang berbeda dan hasil skor yang berbeda pula. Percobaan yang salah Percobaan pertama yang saya lakukan yaitu menggunakan nilai IPOH 10 dan mendapatkan skor 0,96707. Percobaan kedua menggunakan IPOH 25 dan mendapatkan skor 0,9698. Percobaan ketiga atau percobaan yang terakhir ini menggunakan IPOH 50 dan mendapatkan skor 0,97393. Nah, bagaimana jika nilai IPOH dinaikkan? Dari ketiga percobaan di atas bisa disimpulkan ketika nilai IPOH dinaikkan akan membuat nilai skor semakin tinggi. Tapi tentunya juga akan membutuhkan waktu lebih lama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.